Shalom Sobat Gereja, kita ketemu dalam satu program baru gereja kita, yaitu apa? Sobat Gereja bisa baca di monitor kita. Kali ini kita akan adain podcast. Nah, untuk podcast pertama ini kita mau bahas tentang Advent. Seperti yang Sobat Gereja tahu, kita udah masuk di minggu kedua Advent. Kita udah melalui 2 kali Advent, tapi mungkin ada beberapa orang yang apa sih Advent itu gitu kan, bertanya-tanya, bingung, nggak paham, nggak mau tahu, atau pengen tahu tapi nggak ada yang bisa jelasin. Sebenarnya gampang sih sekarang, di mana aja bisa kita dapat pengetahuan tentang apa sih Advent itu. Tapi hari ini biar lebih jelas lagi kita bakal bahas secara langsung bersama tokoh yang tentunya bisa memberikan pengetahuan yang alkitabiah dan lebih masuk lagi di kita dari penjelasan-penjelasan dan pengalaman-pengalaman yang sudah beliau alami selama menjalani masa khotbah, masa pelayanan. Hari ini kita kedatangan tamu spesial, yaitu seorang pendeta fungsional yang segar, yang baru datang banget ke gereja HKBP Batu Haji Lama. Ada Inang Pendeta Dina Putriana Borudamanik MTH. Udah dari kapan sih Inang datang ke Batu Haji Lama? Kalau nggak salah Oktober ya. Oh, Akhir Oktober aku mendarat di mendarat. HKBP Batu Haji Lama. Mendarat di Pulau Batam, Iya. langsung ke HKBP Batu Batu Haji Haji Lama. Lama. Berarti udah ada 1 bulan ya? Iya, 1 bulan. Sudah ada 1 bulan. Apa sih rasanya 1 bulan di HKBP Batu Haji Lama? Luar biasa. Luar biasanya Semuanya apa nih? luar biasa. Di sini memang banyaklah hal baru ya yang aku khususnya jalani, mulai dari sebelumnya aku tidak berkantor, di sini aku berkantor. Kemudian yang seperti ini biasanya hanya ya paling 1 menit, 2 menit di TikTok, habis itu ya udah gitu aja. Tapi kalau kali ini beda ya, memang diharuskan untuk kita membahas, mengulik satu hal yang udah biasa tapi masih banyak orang yang kadang nggak tahu ya. Cuman ya udahlah, yang penting oh ini ya. Oh, udah gitu, lalu lewat gitu. Itulah yang menjadi sasaran buat kita-kita di generasi yang lebih muda dan juga di era dan zaman yang memang menuntut untuk segala hal dibahas, dikulik, tapi dengan cara yang baru. Jadi banyak sekali hal-hal yang terjadi sekarang yang udah bosen lah itu aja bahasanya, itu aja yang mau dibahas. Tapi ternyata dengan cara yang baru, yang tadinya orang nggak tahu, tiba-tiba orang jadi, oh iya Advent nih. Selama ini mungkin pernah dengar, tapi kurang aware gitu, kurang terbuka pikirannya. Nah kali ini kan ya program baru sih buat gereja kita. Mungkin di gereja-gereja yang lain udah ada ya, Iya, Nang ya. Seperti di distrik kita sendiri memang Iya. sudah lebih terdahulu. Tapi kita mau mencoba deh sesuatu yang baru ini dan saya rasa nggak ada masalah karena nggak ada kata terlambat untuk memulai sesuatu yang positif dan untuk memberikan sesuatu yang segar di gereja kita. Jadi hari ini kembali ke topik, kita mau bahas tentang Advent. Hal yang biasa ya. Advent. Orang selalu bilang Advent Natal, Advent, perayaan Advent, Minggu Advent. Minggu Advent. Apa sih Nang Advent itu sebenarnya? Ya, Coba. Podcast Advent. Jadi kita berangkat dari awalnya itu kata Advent. Biasanya tuh kalau kita bicara tentang sebuah kata, berarti dia punya kata dasar atau dia berasal dari bahasa apakah, apalagi kita berbicara tentang hal-hal yang dikategorikan masuk ke dalam perayaan gereja. Pasti dia punya atau dia berasal dari kata apa gitu kan. Nah, untuk kita semua penonton podcastnya kanal YouTube HKBP Batu Haji Lama, kita semua harus tahu bahwasanya Advent itu berasal dari kata Adventus, yaitu kata Latin atau bahasa Latin yang artinya adalah kedatangan. Nah, persoalannya banyak orang yang datang, banyak orang yang pergi. People ya kan? come and go katanya. Iya, people come and go. Jadi, tapi itu bedanya kalau kita bicara tentang Advent. Advent ini kita memang hanya berbicara tentang kedatangan seseorang yang sangat istimewa, ya kan? Kalau misalnya anak muda, remaja, atau sebelum HKBP Batu Haji Lama pasti, aku mau kedatangan pasanganku. Tapi itu hanya sekedar di situ saja. Tapi ini kita berbicara tentang, kalau kita bahas tentang Advent, kita membahas tentang kedatangan yang dulu, saat ini, dan yang akan terjadi di kemudian hari. Itu makanya
Kalau kita berbicara tentang Advent, sekali lagi, Advent yang berasal dari kata Adventus yang artinya kedatangan. Yang pertama adalah kita menyambut kedatangan Yesus yang 2000 tahun yang lalu. Makanya di dalam perayaan Advent atau di dalam perayaan Natal sering para pendeta itu pakai kata peringatan akan kelahiran Yesus Kristus. Berarti mengulang hal yang pernah terjadi diperingati lagi pada hari ini, pada saat ini. Iya, gitu makanya Natal, Advent itu kan berulang-ulang. Makanya dia dikatakan menanti atau menunggu kedatangan Yesus 2000 tahun yang lalu, itu diperingati lagi di setiap tahunnya. Nah, itu yang pertama. Tapi yang kedua ada lagi, kita berbicara juga tentang kedatangan Yesus juga, tapi bukan tentang 2000 tahun yang lalu. Tapi ini berbicara tentang kedatangan Yesus nantinya di akhir zaman. Kalau 2000 tahun yang lalu kita menanti kedatangan Yesus di Bethlehem, nah sekarang ini kita lebih lagi untuk mengantisipasi untuk kedatangan Yesus di akhir zaman itu tadi. Luas sekali berarti cakupannya ya, mulai dari masa lalu, masa sekarang, sampai masa yang akan datang. Yang kita tidak tahu kapan itu terjadi. Bener. Tapi kalau ngomongin masalah 2000 tahun yang lalu nih ya kan, Sobat Gereja bisa bayangin nggak 2000 tahun yang lalu? Berarti masa yang sangat lampau yang akan kita bicarakan ini. Berarti ini masuk dalam kategori sejarah ya Nang ya? Berarti kita mau ngomongin sejarah nih. Kalau sejarah Advent itu sendiri apa sih sebenarnya Nang? Boleh Inang jelasin nggak? Gimana sih sejarahnya Advent itu? Ya kalau kita bicara tentang sejarah Advent juga sebelum kita memulai podcast ini atau juga apa yang lain kita coba cari informasi banyak ya. Orang yang katakan Advent itu dimulai dari segini, Advent itu dimulai dari tahun segini, tapi tidak ada angka yang pasti, tidak ada angka yang langsung misalnya tahun 2024 itu sinode HKBP yang ke-67 gitu, nggak ada. Tapi ada banyak para ahli yang mengatakan dengan asumsi, dengan argumen mereka sendiri, cuman tidak ada angka pastinya. Tapi yang lebih merujuk kepada sejarah yang bisa dapat diterima oleh banyak orang mungkin dikatakan masa Advent atau Advent ini ditetapkan menjadi tahun gerejawi itu adalah ketika kekristenan itu tidak lagi ada yang namanya di dalam artiannya tidak lagi mereka berbicara tentang mengalami persekusi atau penindasan atau yang kalau kayak kita pernah dengar yang dihubungkan dengan keimanan dengan kekaisaran gitu loh, yang persoalan yang Martin Luther. Jadi memang orang-orang sudah bebas memeluk agamanya sendiri. Jadi ada yang mengatakan dan itu yang lebih dapat kita terima ketika seseorang sudah bebas untuk menganut agama apa yang aku mau anut. Nah, di situ mulai dan itu dicatat kalau kami tidak salah itu sekitar pada abad keempat Masehi saat gereja tidak lagi mengalami persekusi dari kekaisaran Romawi. Jadi sebenarnya ada banyak hal yang menjadi latar belakang itu semua dan juga ada banyak perkembangan, ada juga bahkan ada pernah saya baca buku Advent itu nggak cuma 4 dirayakan dalam 4 minggu, ada juga yang bahkan orang mengatakan Advent itu pernah dirayakan sampai 5 minggu katanya gitu kan. Padahal tapi itu berkembang dan akhirnya sampailah kepada mungkin dari segi sejarahnya keputusan Advent dirayakan selama 4 minggu. Olah karena itu dari sini, tapi kita kembali lagi tadi ke yang pertama, bahwasanya kalau kita bicara tentang Advent, mau sejarahnya yang bagaimanapun, kita tetap fokus kepada kedatangan Yesus 2000 tahun yang lalu. Kita bicara tentang waktu yang dulu. Bagaimana kita saat ini untuk menantikan Yesus dan bagaimana nanti di masa depan Yesus itu betul-betul hadir di kedatangan Yesus yang kedua itu. Nah, tapi ini hal yang istimewa untuk kita. Mungkin dari saya sendiri atau juga mungkin aku panggil Kak aja kali ya. Lebih tua soalnya. Tapi biar tetap muda dong dipanggil Kak. Jadi saya kayak gini. Waktu pas kalau kita perhatiin nih ya di gereja kita terlebih, kalau dia sudah mau memasuki masa Advent, kan kalau tadi saya katakan Advent ini sebenarnya deg-deg juga ya, bicara dulu, sekarang, dan waktu yang akan datang. Sementara Advent ini istimewa dari minggu-minggu gerejawi yang lainnya. Kenapa? Setelah orang dikatakan minggu depan minggu Advent, seluruh gereja pasti bakalan menyiapkan, mulailah gaba-gaba, ya kan? Sementara kalau kita bahas tentang minggu
Trinitatis ya nggak ada, Iya, palingan bener. ya udah tutup altar aja diganti sendiri gitu kan, jadi warna hijau atau Pentakosta, nggak ada sama sekali. Tapi memang ini jadi hal yang menarik dari kita lihat sekarang, begitu masuk Minggu Advent dari Aceh sampai ke Papua semua orang mulai buat bikin dekorasi dengan berbagai macam, ya kan. Nah jadi memang kita boleh lihat bagaimana antusiasme jemaat, termasuk jemaat-jemaat kita yang kemarin bisa dari siang sampai ke tengah malam, bisa sampai 1 minggu kemarin kalau kami tidak salah dalam merangkai ini ya, itu semua kami lihat itu memang mungkin banyak orang memang betul-betul mau merayakan. Tapi di balik itu semua, harapan kami, kita full timer, termasuk Amang Pendeta kita, Amang Huta Gaul juga mau menyatakan, memang kita butuh di keistimewaan Advent dalam menyambut perayaan ini, maunya jangan sampai makna Advent, makna hal yang kita tunggu itu jadi berubah. Karena ini bicara tentang masa dulu, masa sekarang, dan masa depan. Berarti jangan dia putus dan jangan dia jadi berubah jalurnya. Harusnya jalurnya lurus. Hanya gara-gara kenikmatan duniawi kita kehilangan makna. Jadi Advent itu tidak kita hidupi gitu kan. Nah, jadi kalau seharusnya kita tadi kayak pertanyaan Kak Melinda, apa itu Advent, berbicara tentang kedatangan Tuhan, tentang berbicara juga tentang kedatangannya zaman dulu, baru kemudian di akhir zaman. Tapi satu hal yang harus kita ingat, ketika kita bicara tentang Advent, untuk kita yang ada di sini sekarang, kita berdua, dan juga Bapak Ibu yang ada di rumah, ketika kita bicara tentang Advent itu adalah masa penantian yang harus diisi dengan pertobatan dan pengharapan akan kedatangan Sang Immanuel. Jadi itu yang harus kita maknai. Bukan hanya lagi tentang gaba-gaba, bukan ini. Padahal kan itu lari ya dari makna yang sebenarnya pertobatan gitu, bukan tentang ya gaba-gaba yang luar biasa, enggak. Selama ini kan yang kita lihat ya, aktualnya yang terjadi itu terutama ya di tempat keberadaan kita saat ini ya. Kalau saya karena sudah lama sekali huria di HKBP Batu Aji Lama lah contohnya. Ya begitu masuk Minggu Advent pertama, itu udah settingan defaultnya itu langsung dekor Natal nih di gereja gitu. Udah mulai harus sudah pasang pohon Natal, harus sudah dekor gaba-gaba, harus udah cari aksesoris, kalau perlu diganti-ganti semua gitu. Lihat dulu pohon Natalnya masih bisa berdiri apa enggak gitu. Itu udah mulai. Jadi begitu tutup tahun gerejawi, masuk ke Minggu Advent pertama, langsung orang pada pohon Natal, harus pasang pohon Natal gitu. Padahal kalau yang disampaikan yang Dina tadi tuh maknanya tuh lebih deep lagi kalau kata anak zaman sekarang ya kan. Lebih dalam lagi tentang Advent adalah masa penantian, tapi di dalam masa penantian itu harus ada pertobatan dan pengharapan. Jadi ada isinya gitu, ada kontennya, tidak semata-mata menanti, diem aja menanti kedatangan Tuhan yang akan nanti itu gitu, yang kita nggak tahu kapan, tapi berdiam diri. Tapi seharusnya ada hal positif yang dilakukan untuk menyambut kedatangan Tuhan. Iya. Gitu. Iya, jadi sebenarnya gini Mel, makanya di balik yang 2 poin tadi, kalau kita bicara tentang Advent kan bicara pertobatan dan pengharapan. Maka ada 2 hal yang harus kita persiapkan ketika Advent. Yang pertama, secara otomatis kita di masa-masa Advent ini persiapan untuk peringatan kelahiran Yesus. Yaitulah nanti di tanggal 24. Makanya kan di masa-masa Advent ini sudah mulai ada yang bernatal sekolah minggu, napo subulung, remaja gitu kan. Itu hal yang kita persiapkan satu. Itu memang selama ini sangat lumrah dilakukan siapapun. Tapi ada satu hal lagi yang harus kita siapkan, yaitu kita harus mengantisipasi menyongsong kedatangan Tuhan yang kedua ini. Karena orang kalau bilang, wah kedatangan Tuhan yang kedua, apa itu ya? Gitu kan, bener nggak sih? Kayak takut gitu, khawatir, kayak ngomonginnya ini mau kiamat ya gitu kan. Kayak ketika pendeta berdoa aja kita akan menyambut kedatangan Tuhan, sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Ini apakah the world will be end gitu kan? Kayak sebentar lagi kah gitu. Nah, poin 2 ini menarik nih Nang. Sudah hampir dapat poinnya, cuma yang kayaknya agak sulit dicerna untuk umat awam seperti kita ini ya mungkin di poin yang kedua itu ya Nang, tentang antisipasi menyongsong kedatangan Tuhan. Karena kalau masa penantian seperti yang kita tahu tadi udah Inang jelasin, dan
hampir mayoritas manusia pasti tahu bahwa Advent penantian diisi dengan perayaan-perayaan Natal gitu kan, dan bakti-bakti Natal yang lainnya. Tapi di poin kedua yang mengantisipasi penyongsongan kedatangan Tuhan, boleh nggak sih Nang dijelasin lebih dalam lagi gimana itu maksudnya untuk mengantisipasi? Ya, jadi memang ini hal yang unik ya, dan bahkan kadang bikin orang deg-degan. Wah, Tuhan mau datang lagi nih, coy. Apa kemarin yang terjadi 12, 12. Berarti akhirnya itu menunjukkan kepada mau kiamat nih, katanya gitu kan. Nah, tapi itu yang harus kita ubah, pola pikir kita, mindset kita, baik kita berdua yang ada di sini, dan juga Bapak Ibu yang ada di rumah, bahkan dari anak kecil, sekolah minggu, remaja, naposo bulung, ama Ina, bahkan yang ama Ina ini yang sudah masuk ke lansia, apalagi kan, oh aku takut nih kalau udah mau datang kedatangan Tuhan, padahal anak cucuku belum selesai nih semua, belum menikah, iya kan. Tapi ini di masa Advent ini kita betul-betul mempersiapkan diri kita. Kalau kita bicara tentang kata antisipasi, berarti ada hal yang harus kita hati-hatikan, ya kan. Nah, secara manusiawi, manusia kan hidup dengan kedagingannya, ya kan. Manusia hidup dengan ya masih biasalah hidup dengan aku masih mau ini, aku masih mau ini, itu kan. Tapi ketika kita masuk di minggu Advent, memang betul-betul kita diajak untuk merenung. Dan selalu nih, saya selalu katakan, biarkan Roh Kudus yang menuntun hidupmu, ya kan. Jadi ketika Roh Kudus yang menuntun hidup kita, itu istilah anak muda ya kan. Biarkan Roh Kudus yang menuntun hidupmu, memperbaharui kita, dan itulah makanya tadi masuk ke dalam kata pertobatan dan pengharapan. Jadi kalau kita bicara tentang kedatangan Tuhan di akhir zaman, sebenarnya ya kita nggak perlu takut kalau memang kita sudah mengantisipasi Bapak Ibu terlebih dahulu. Sebenarnya kita sudah mulai berbuat yang namanya kebaikan kah. Memang dikatakan ya, bukan karena perbuatan baikmu kamu masuk surga atau apa, bukan. Tapi katanya juga iman sebesar biji sesawi juga bisa kok menyelamatkan, memindahkan gunung, ya kan. Tapi memang kalau kita berbicara tentang kedatangan Tuhan, ketika kita berbicara tentang masa-masa Advent, pertobatan ya, kalau dahulunya sering berbuat jahat ya berubahlah setidaknya, ya kan, berubah. Kemudian itu juga yang menghantarkan kita kepada ada banyak kegiatan bakti sosial yang dilakukan, termasuk nih di gereja kita nanti kalau aku nggak salah dari diakonia kita ya, sosial. Iya, diakonia sosial Natal, diakonia Natal itu. Karena apa, Mel? Bel ya, Bel bukan Mel. Karena apa? Karena memang ketika kita berbicara tentang kedatangan Tuhan yang kedua kali, ini sebenarnya menghantarkan kita kepada kehidupan yang lebih baik lagi. Karena apa? Kedatangan Tuhan itu sebenarnya membawa sukacita keselamatan untuk semua orang. Kan kalau misalnya kita sering dengarkan, wah nanti orang yang meninggal Paimaro, iya kan, tunggu datang, Tuhan menjemput mereka, mengapa gitu kan, banyak orang bilang gitu. Padahal sebenarnya itu bukan hal yang untuk ditakuti. Karena Tuhan itu akan datang yang kedua kali itu, parusia, eskatologi, itu berbicara tentang bagaimana Tuhan membawa sukacita keselamatan bagi siapapun, tidak terkecuali. Karena juga kan Paulus juga tuliskan di dalam surat 1 Tesalonika 5 ayat 9. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan. Jadi mau sebagaimanapun kita, itu tadi dia, pertobatan itu penting untuk mendapatkan sukacita keselamatan. Jadi orang yang bertobat pasti dia lebih lagi untuk menghargai siapa dirinya. Iya kan? Dia lebih lagi untuk, oh ternyata hal ini, hal baik ini yang harus aku lakukan. Aku harus menjadi berkat. Karena apa? Yang selamat itu bukan cuma aku. Ternyata orang yang di luar diriku sendiri pun harus selamat di dunia ini. Karena nanti suatu hari pun Tuhan pun menyelamatkan aku dari dosa-dosaku. Jadi jangan karena aku hidup semauku gitu kan. Jadi arahnya ke sana. Aku hidup semauku, contoh, ada orang nih Natal, perayaan Natal, siap perayaan Natal, apa ayo? Minum. Iya kan, minum susu Batak ya. Susu Batak kan, minum susu Batak, ujungnya pulang perayaan Natal bukannya membawa sukacita, malah ya ada yang kecelakaan, ada yang di rumah nanti pulang berantem sama istri, ya kan. Padahal sementara Tuhan sendiri pun, atau Paulus itu menulis dalam suratnya, Tuhan pun tidak akan memberikan dan membiarkan kita untuk ditimpa murka, ya kan. Jadi itu dia tadi, kita kembali ke dalam perenungan, pertobatan, pengharapan di masa Advent ini. Kita diajak untuk memelihara iman kepercayaan kita dalam menyongsong
keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan di akhir zaman nanti. Tertulis itu di dalam 1 Petrus 1 ayat yang ke-5. Nah, itu mengapa Kak Bel, itu mengapa di masa-masa Advent ini perlunya bagi kita peneguhan iman sehingga kita tidak bercacat pada hari Tuhan. Walaupun Tuhan menyempurnakan segalanya, Tuhan memaafkan dan lain sebagainya, tapi tetap Advent itu mengajak kita untuk bertobat, untuk berpengharapan kepada Tuhan yang lebih baik lagi. Cocok kira-kira? Cocok banget. Intinya ya, penantian tidak hanya diisi dengan waktu yang kosong, Ya. semata-mata duduk, atau bahkan baring, nyantai, ngaso, tapi juga harus diisi dengan sesuatu yang memang berisi gitu. Ya pertobatan, pengharapan, diri kitanya sendiri gitu ya, Iya. Nang ya. Terutama gimana sih untuk membangkitkan iman kita lagi untuk, oh ya nanti kalau Tuhan datang aku sudah siap. Seperti ada, bukan pepatah sih, tapi kayak kata-kata positif lah. Pasti sobat gereja juga sering lah tuh lihat di sosial media ataupun di feeds sosial media yang lain. Hiduplah hari ini seperti engkau hidup terakhir kalinya gitu. Jadi lakukan hal-hal yang baik untuk hari ini. Jadi kapanpun Tuhan datang itu kita udah siap gitu. Iya, benar. Jadi waspada, berjaga-jaga, mengisi diri sendiri sehingga penuh ya. Kapanpun Tuhan mau panggil, kita justru akan bersuka cita, bukan lagi khawatir dan takut ya Nang ya. Berpengharapan aja lah hidup ini itu kan. Berpengharapan kepada Tuhan saja. Makanya selalu ada yang katakan berpengharapanlah atau berharaplah kepada Tuhan. Jangan berharap kepada manusia. Karena apa? Manusia itu nggak bisa dipegang, iya, say. manusia itu mengecewakan. Iya kan? Itu juga satu, nggak bisa dipegang. Terus manusia itu mengecewakan. Memang kita dihantar juga. Ini diingatkan lagi kita. Berpengharapan itu hanya pada Tuhan. Bukan apalagi kalau kita ingat lagi kehidupan Batak zaman dulu. Berpengharapan sama dukun, datu gitu Ke kan. gunung, Iya. naik gunung jauh-jauh ya kan, dari Batam langsung ke Pusuk Buhit ya. Iya. Jadi yang kita diajak di Minggu Advent, ya berpengharapanlah, tetaplah menyerahkan diri, mendekatkan diri kepada Tuhan, mendekatkan diri untuk menunjukkan buah-buah iman kita, tentu dengan kebaikan, dengan hal-hal positif, menjadi berkat bagi orang lain, begitu. Oke? Aduh, dalam banget sih ini sebenarnya. Baru awal aja udah dalam banget. Tapi ya semoga sobat gereja sedikit banyaknya ya mulai terbuka ya pikirannya tentang Advent ini sendiri gitu. Jadi kalau ditanya orang nanti bukan cuma apa itu Advent, penantian. Penantian yang gimana? Ya penantian lah pokoknya, masa penantian. Jadi taunya nanti ngomongin Advent tiba-tiba ngomongin penantian yang gimana gitu kan. Ya tunggu aja, berjaga-jaga Tuhan datang. Berjaga-jaga yang seperti apa yang kamu lakukan? Kamu harus bisa menjawab hal yang seperti ini yang sudah aku lakukan di hidupku. Nggak perlu sih kamu jawab untuk orang lain, setidaknya jawablah untuk dirimu sendiri. Caileh, dalam banget. Nah, masuk nih ke salah satu hal yang paling sering terlihat di minggu-minggu Advent. Kalau misalnya sobat gereja membuka mata, setiap masuk minggu Advent pertama, apa coba yang langsung terlihat? Semua hal, everything's about purple. Semuanya itu berwarna ungu. Mulai dari punguan Ina, brokatnya warna ungu, sanggulnya warna ungu, ama juga sebagian ada yang berkemeja ungu, terus jasnya tiba-tiba ulos warna ungu gitu kan. Yang paling utama sih memang pastinya yaitu tutup altar. Tutup altar itu memang kan udah sesuai sama aturan yang ditetapkan oleh gereja kan. Tapi selain tutup altarnya sendiri tuh banyak sekali aksesoris-aksesoris pendukung yang identik dengan warna ungu Ya, gitu di minggu-minggu Advent. Nah, ini kan tentunya menarik, kayak orang mungkin ada yang nggak aware, oh ungu ya udah lewat aja. Tapi kita nih kadang-kadang kayak kenapa ya? Kok Inang itu tadi pakai baju ungu? Sepatumu ungu kali gitu. Terus tutup altar aja udah ungu. Kok bisa ya matching bajunya beliau dengan tutup altar gitu. Kadang-kadang ada hal yang kayak menarik tapi pengen ditanya mau nanya sama siapa gitu. Nah ini kebetulan kita bisa nanya nih kayaknya sama Inang Dina. Kenapa Advent identik dengan warna ungu? Iya, jadi kalau Advent identik dengan warna ungu, kita harus ingat kembali
warna-warna yang dipakai di dalam tahun gerejawi HKBP. Ada 5 nih. Oke. Yang pertama itu tadi dia ungu. Mm-mm. Yang kedua itu warna hijau. Kemudian ada warna merah, ada warna putih, dan ada warna hitam. Ini semua dipakai dalam rangkaian minggu gerejawi, ya kan? Ada warna merah kapan dipakai, putih, hitam, hijau, dan ungu, ya kan? Tapi pasti Kak Belinda yang paling tahu warna hijau ya. Karena paling banyak. Paling lama. Iya kan? Itu di Minggu Trinitatis dan setelah Benar. Trinitatis ya. Jadi kalau kita berbicara tentang warna ungu, kalau kita punya almanak HKBP ya, di almanak HKBP kita itu dibuat, di situ ditulis apa sih arti dari warna yang kelima itu tadi yang dipakai dalam tahun gerejawi, 1 tahun gerejawi. Jadi karena kita bahas tentang warna ungu, jadi kalau sesuai dengan almanak, warna ungu atau violet itu merupakan warna kerajaan. Nah, itu melambangkan pengampunan yang datang dari Kristus yang adalah Raja. Jadi kalau kita berbicara juga tentang sejarah atau bagaimana sih warna ungu gitu kan. Jadi ada catatan yang mengatakan warna ungu ini, kalau orang sering bilang warna janda. Padahal apa sih, enggak kayaknya ya, atau bahkan nggak ada sih satu warna yang langsung oh ini terkenal nih dengan warna ini kayak kita tadi mulai sebelum podcast ini ya kan, langsung tuh dibilang warna ungu, warna jam, padahal kan enggak. Padahal yang orang tidak tahu sebenarnya warna ungu itu adalah warna yang mahal. Bahkan baru tahu nih saya nih. Almanak aja kita bilang itu warna ungu itu melambangkan ada warna kerajaan, ya kan. Nah, kenapa warna ungu ini saya katakan tadi warna yang mahal? Karena dahulu kain yang berwarna ungu itu hanya digunakan oleh para raja dan kaum bangsawan. Kenapa begitu? Itu tandanya kan mahal dong. Iya. Kalau raja yang sudah pakai yang warna ungu, bangsawan sudah pakai warna ungu, berarti itu kain yang mahal. Kenapa dia mahal? Ada catatan dan ada juga sumber yang mengatakan ungu mahal pada saat itu karena dikatakan, ini benar atau tidak saya juga masih bingung, tapi menurut saya masuk akal sih. Karena katanya warna ungu ini berasal dari siput-siput laut yang khusus diambil di Laut Tengah katanya. Sementara kalau kita berbicara tentang warna atau di Trinitatis kita pakai warna hijau, ya daun warnanya hijau. Iya, jadi tinggal diolah. Jadi kalau kita dikatakan harus diambil atau berasal dari siput-siput laut yang khusus diambil di Laut Tengah, ya kita tahulah perjuangannya. Jadi itu yang membuat juga warna ungu ini jadi warna yang istimewa juga. Walaupun semua warna itu punya keistimewaan masing-masing, tapi khusus di Advent kita pakai warna ungu yang melambangkan warna kerajaan dan juga melambangkan pengampunan yang datang dari Kristus yang adalah Raja. Nah, ada lagi hal yang lebih istimewa. Apa tuh? Kalau kita boleh lihat di gereja kita memakai tutup altar, warna ungu dipakai 2 kali. Kapan itu? Baru tahu saya. Baru ngeh mungkin ya. Karena selama ini taunya ya pas cuma Advent aja. Iya. Selain Advent apa sih, Nang? Dan itu dipakainya kalau warna hijau kan dipakai langsung 1 sampai Berurutan, berapa minggu gitu langsung. Kalau ini enggak, dipakai di sini baru nanti ada lagi mengisinya warna putih, warna hijau sekali, baru nanti dia pakai lagi warna ungu. Dan cuman itu yang begitu kan. Nah, itu dipakai ketika masa Advent yang pertama, kemudian yang kedua dipakai ketika masa-masa Prapaskah. Yaitu masuklah di minggu Neminisere, minggu Okuli, minggu Letare, minggu Judika, dan diakhiri dengan minggu Palmarum sebelum Jumat Agung. Berarti apa? Ternyata memang betul-betul warna ungu ini menghantarkan kita, menunjukkan kita ada seorang raja yang akan lahir dan seorang raja yang akan dikorbankan dan bangkit. Ya kan? Jadi memang ini juga bisa kita buat menghantarkan kita dalam memahami, oh ternyata memang betul. Kemuliaan itu memang ada pada Tuhan. Kemuliaan itu ada pada Yesus yang lahir, yang inkarnasinya datang ke dunia ini sebagai manusia. Dan itu memang dinyatakan. Dan bahkan terlihat dari warna yang dipakai pada tahun gerejawi. Yaitu masa Advent tadi ketika Yesus mau lahir, kita pakai yang warna ungu di masa Advent. Bahkan ketika Yesus mau disalibkan, mau dibunuh, darahnya mau pokoknya yang kejam lah gitu kan, kita juga pakai warna ungu. Dan itu boleh kita lihat di almanak HKBP. Saya tidak mengarang, kita boleh lihat mulai di tahun ini minggu Reminiscere, kita boleh lihat memang memakai tutup altar yang violet atau warna ungu. Jadi
memang itu menunjukkan bahwasanya ia adalah raja yang agung, ia adalah raja yang penuh kemuliaan. Dari warnanya saja yang kita pakai sudah melambangkan kerajaan, warna ungu, iya kan, warna yang mahal. Nah, tapi yang harus kita ingat juga warna ungu ini selain daripada itu satu hal. Kalau Almanak HKBP berbicara tadi menuliskan melambangkan pengampunan yang datang dari Kristus. Ini harus kita tekankan. Pertobatan, pengharapan, pengampunan. Ketika orang bertobat, dia berharap kepada Yesus, dia berharap kepada Tuhan, maka akan ada pengampunan. Jadi itu dia rentetan pemahaman kita yang harus betul-betul kita ingat, kita renungkan di dalam hati kita. Jadi tahun gerejawi, pemaknaan minggu, pemaknaan perayaan itu bukan hanya sekedar ya udah sambil lalu gitu, bukan. Jadi begitu dia Kak Bel. Segala hal yang terjadi di gereja itu pastinya ada hal yang mendasari, ada sejarahnya, ada filosofinya, ada maknanya, gitulah gampangnya. Dan kalau yang barusan kita bahas ini kan ya tentang warna itu tadi ya Nang. Berarti emang warna ungu ini sendiri secara gampangnya itu adalah untuk menandakan sesuatu yang istimewa. Jadi penggunaannya pun kan memang jarang ya. Seperti yang Inang Dina bilang tadi, ya penggunaannya itu hanya 2 kali dalam 1 tahun gerejawi gitu ya. Jadi 2 kali tapi dalam beberapa minggu. Iya, ya. diselingi dengan warna-warna lain Iya, gitu. ada diselingi. Kalau kayak warna hijau kan dia berurut. Terus warna putih juga ada beberapa kali warna hitam. Warna ungu yang mulia ini sama nanti yang warna memang putih juga ada. mahal. Putih nanti kelahiran Yesus sama Paskah nanti. Tapi kan karena 2 kita lagi kali. bicara tentang warna ungu, kenapa nih Advent pakai warna ungu? Jadi kita fokusnya di ungu dulu. Iya. Jangan nanti ada nih netizen yang bilang putih juga 2 dipakai. kali sama Iya, gitu. katanya. Maksudnya tuh kita lagi bahas tentang yang si warna istimewa ungu. di Minggu Advent ini. Pengampunan. Warnanya kan unik sendiri kayak yang kita tahu tadi warna hijau bisa diambil dari sumber mana aja. Warna hitam juga begitu, warna putih apalagi. Tapi warna ungu ini kan sesuatu yang kalau kita di palet warna aja, ungu tuh kan bukan warna dasar. Harus melalui proses pencampuran beberapa warna dulu. Kalau yang Inang Dina sampaikan tadi itu perjuangan untuk mendapatkan warna ungu ini kan sulit sekali ya. Tentu membutuhkan waktu yang lama, terus juga prosesnya akan sangat sulit karena di laut dalam, laut tengah untuk mendapatkan siput-siput. Sobat gereja bisa bayangin gimana harus mengambil siput-siput di tengah laut itu untuk mendapatkan elemen dari tubuhnya, kemudian diproses untuk menjadi warna ungu. Itu udah tau lah gimana. Ada harga, ada rupa, dan ada kualitas, dan ada makna yang mendalam tentunya. Itu yang disampaikan dari makna warna ungu di Minggu Advent. Menarik sekali sih emang pembahasan tentang Minggu Advent ini. Masih banyak sekali sobat gereja yang akan kita bahas. Tapi ya gak mungkin kan kita cuap-cuap sampai 2 jam. Pasti sobat gereja juga akan bosen karena Minggu Adventnya aja ada 4. Sementara kita sudah masuk di Minggu Advent kedua ya kan. Jadi kalau kata anak muda zaman sekarang, kalau rame kita lanjut part 2. Jadi kita akan lanjut nanti ke part yang selanjutnya. Bye.